penguatan seperti apa yang ingin diberikan oleh Bapak Uskup kepada para tenaga medis kita, dokter kita, perawat kita yang ada di luar sana? Silakan Bapak Uskup. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya, karena apa yang Anda lakukan suatu tugas yang mulia. Yang kedua, saya juga menghormati usaha pemerintah, tapi bagaimanapun terbatas dengan pengadaan alat-alat sarana pelindung diri yang tidak maksimal, dan saya rasa kita masing-masing jaga bekerja dengan apa yang ada, dan tentu saja saya mengharapkan bahwa suatu ketika tenaga yang medis ini mempunyai peralatan yang cukup sehingga tidak tertular penyakit ini. Dan berikutnya, Anda sungguh-sungguh menjadi ujung tombak. Kalau masa kemerdekaan pahlawan itu menyerahkan hidupnya karena berperang, karena senjata, sekarang Anda menyerahkan hidup untuk keselamatan orang lain. Yesus mati supaya orang lain hidup, Anda mengorbankan diri ke orang menjadi sehat. Bukankah ini suatu yang mulia? Tapi saya akui ini bukan suatu yang mudah. Saya tahu kalian sekalian ada yang punya istri, punya anak di rumah yang juga cemas terhadap penyakit ini. Tapi sesuai dengan profesi Anda dilihat lebih profesional dari yang lain, dan Tuhanlah yang mengutus Anda. Kalau Anda yakin bahwa Tuhan mengutus Anda, sesanta Tuhan pun pasti akan menguatkan Anda semua. Saya pribadi tentu mendoakan Anda sekalian. Tapi Eva, jangan hanya perawat dan tenaga medis, TNI Polri yang siang malam mengawal kegiatan ini. Ini juga kita harus beri dorongan. Tanpa TNI Polri, saya sangka gerakan untuk menghentikan ini akan terlambat. Mereka patroli di mana-mana, mengawal di mana-mana, rumah sakit pun mereka kawal. Jadi terima kasih kepada TNI Polri karena Anda sudah menunjukkan bahwa perjuangan melalui wabah COVID-19 ini jauh lebih berat dari medan laga yang musuh menjadi jelas. Sekarang musuh tidak kelihatan, di mana-mana mereka bisa berada, tapi Anda dengan komando yang sangat rapi sudah sangat membantu sehingga tenaga-tenaga medis, dokter, perawat, tenaga medis, sukarelawan bisa bekerja dengan aman, dan saya doakan supaya Tuhan menguatkan para TNI Polri ini. Apalagi dalam situasi seperti ini, saya selalu mengatakan semangat yang ada, yang dibawa oleh para misionaris yang pertama 100 tahun yang lalu, semangat itu harus ada juga pada para pastor, para suster, para bruder yang ada sekarang, ya, karena kadang-kadang semangat itu mulai luntur. Jadi saya mengharapkan suster, pastor, sekarang kita tidak boleh lagi jadi penonton. Saya mohon maaf ya, saya cukup senang juga di Semarang Pontianak ada 7-8 paroki yang menyiarkan misa online. Ini bukan suatu yang mudah juga, ya kan? Teknologi tidak kita kuasai, tapi usaha untuk memaksimalkan agar umat minimal bisa ikuti itu juga suatu yang bagus. Tapi yang kedua, kita tidak boleh menutup mata bahwa dunia sekarang, saudara kita sekarang, tetangga kita, teman kita membutuhkan perhatian dari kita. Bapak Uskup, ini kan saya tadi tertarik dengan poin yang Bapak Uskup memberikan dukungan untuk beberapa paroki yang menyelenggarakan live streaming atau misa online begitu. Ada segelintir atau ada selentingan orang-orang yang agak tidak setuju dengan tindakan yang tidak biasa seperti ini. Ada ungkapan yang begini Bapak Uskup, ini sepertinya akan mengkomersialisasikan agama, akan mengkomersialisasikan iman seperti itu. Nah, apa respon Pak Uskup, apa tanggapan Bapak Uskup terkait komen-komen miring seperti ini? Bagi saya nasib kita di tangan kita sendiri. Kalau sarana ini Anda tidak bisa pakai, silakan cari salah sendiri. 1000 jalan untuk pergi ke Roma, 1000 jalan untuk berdoa kepada Tuhan. Gereja tidak membatasi setiap orang bagaimana caranya dia berdoa, bagaimana caranya dia beribadah. Tetapi langkah yang kita ambil karena ada dekret dari Paus sendiri tentang hal ini, makanya kita adakan, ya kan? Selama ini juga waktu tidak ada COVID-19 ini, ada umat Katolik Semarang Pontianak hampir 500.000, pastornya hanya 100, kalau 100 bisa hari Minggu. Nah,
ratusan ribu juga tidak bisa ikut misa. Tapi dalam keadaan apapun, dengan sarana yang minim, kita beri peluang bagi yang mau. Bagi yang tidak mau, terserah. Karena hubungan dengan Tuhan, itu hubungan pribadi-pribadi. Yang saya minta adalah, lebih baik kamu melakukan sesuatu dan salah, daripada hanya ngomong-ngomong. Lebih baik kamu berdekat dengan Tuhan, daripada mengkritik cara orang berdoa. Nah, saya kadang-kadang aneh, yang ngomong itu, yang hari Minggu biasa pun tidak ke gereja, ya kan? Padahal gereja sama sekali tidak melarang. Kalau kamu terganggu oleh misa online, jangan gitu loh. Nah, tapi inilah, beberapa tahun yang lalu, Paus pun sudah mengatakan bahwa serani harus kita manfaatkan. Waktu Asian Youth Day di Yogyakarta, salah satu pesan, jadilah misionaris online. Ya kan? Kita bicara melalui online. Ini sarana. Tapi yang namanya sarana bukan tujuan. Kalau sarana ini untuk orang tertentu bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, kenapa tidak? Tapi untuk orang yang sarana ini malah mengganggu, carilah sarana yang lain. Tuhan itu bisa kita hormati di luar ruang dan waktu, tanpa batas. Tapi bagi mereka yang mau, bagi pastor-pastor yang berusaha, saya menghargai, karena itulah yang bisa mereka buat. Contoh hari ini banyak tidak komuni, tapi dalam surat saya katakan, pastor bersama Dewan Paroki, kalau ada umat Katolik yang mau komuni, kerjasama dengan prodiakon, suster, frater, antar komuni dari rumah ke rumah. Tentu ini tidak biasa. Tadi di katedral saya sangka ada 10 prodiakon sesudah mengantar komuni dari rumah ke rumah. Tapi sekali lagi, ini adalah simbolik hal kecil yang bisa kita buat. Tuhan tidak menuntut dari kita hal-hal besar yang tidak mampu kita tuntut. Kalau saya bisa menyumbang 10.000, tidak usah iri hati kalau orang lain menyumbang 1 miliar. Semua punya talenta masing-masing. Jadi bagi saya, stop berpolemik tentang cara berdoa, karena ini membuat suasana tidak baik. Tapi gereja ada aturan mainnya, ada yang punya wewenang. Ketika ada umat yang karena kebijakan gereja merasa tidak selek, silakan. Kami tidak pernah melapor orang sehingga orang masuk penjara, nggak ada. Tuhan tahu hati nurani orang, tapi mohon jangan diprovokasi orang yang ingin tunduk ke luar gereja, ingin berbuat baik. Bagi saya lebih baik bekerja dan salah daripada ngomong terus-menerus dari pagi sampai sore, WA sana sini. Ini saya mohon maaf, ini kan Bapak Uskup juga mengetahui ya informasi itu beredar begitu ya. Informasi miring itu beredar Bapak Uskup ya. Beredar. Majalah Hidup minggu yang lalu juga ngomong tentang misa online, sakramen kerinduan. Tolong di Google saja sekarang bisa kita buka ini nyarah aturan atau tidak. Tapi sebaik apapun, sebagus apapun kor, seindah apapun gereja, kalau hati kamu main gereja itu nggak baik, sama saja. Yang bagus, tapi hati kamu dekat dengan itu jauh lebih bagus. Semua itu adalah sarana yang kita pakai agar kita bisa melaksanakan tanggung jawab kita sebagai umat, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial tentu ada acara-acara formalitas yang diatur oleh aturan, tapi sebagai individu kita boleh menafsir apa saja sesuai dengan keinginan kita. Baik, sekali lagi terima kasih sekali lagi. Ini cukup banyak yang berkomentar, terima kasih Bapak Uskup, ada pencerahan apa segala macam, katanya ini penyejuk juga untuk suasana Paskah. Selamat Paskah Bapak Uskup. Selamat Paskah, berkat saya dan doa saya. Ya, karena kita tidak bisa bertemu secara langsung, sehat selalu, dan sampai ketemu di lain kesempatan dengan langsung bertatap muka. Sehat terus Bapak Uskup.